Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, analisis penerapan knowledge management pada PT Wijaya Karya Persero. Yang pertama itu latar belakang. Sektor konstruksi menempati posisi ketiga sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia sepanjang 2016. Kontribusi sektor konstruksi bagi pembentukan produk domestik bruto (PDB) pun cukup signifikan, yakni 10,38%. Sektor-sektor tersebut menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia karena adanya inovasi yang terjadi di dalam organisasi mereka. Selanjutnya, tujuan penelitian mendeskripsikan bentuk penerapan knowledge management pada PT Wijaya Karya Persero Tbk. Yang kedua, mengidentifikasikan kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan knowledge management di PT Wijaya Karya Persero Tbk. Selanjutnya, manfaat penelitian meningkatkan kemampuan untuk kehidupan berkualitas. Kedua, kegiatan perumusan strategi memperkuat perusahaan mencegah masalah yang ada. Selanjutnya, manajemen strategi. Dalam melakukan suatu perumusan, kebijakan perusahaan dilakukan melalui proses perencanaan, pemrograman, dan penganggaran yang dirumuskan dalam memperhatikan kondisi eksternal dan internal perusahaan, lalu diimplementasikan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Honi. Sebelumnya nama saya Aurelta Putri Devina, dan di sini saya akan menjelaskan tentang knowledge management atau manajemen pengetahuan. McInerney di tahun 2002 mendefinisikan knowledge management sebagai usaha untuk meningkatkan pengetahuan yang berguna dalam organisasi. Di antaranya, membiasakan budaya berkomunikasi antar personil, memberikan kesempatan untuk belajar, dan menggalakkan saling berbagi knowledge atau pengetahuan. Selanjutnya, jenis-jenis knowledge. Oleh Bergeren dalam Budi Harjo pada tahun 2017, secara garis besar knowledge dibagi menjadi dua, yaitu explicit knowledge. Maaf, maksudnya explicit knowledge. Dan yang kedua adalah tacit knowledge. Tahapan perkembangan knowledge management dalam organisasi. Nah, menurut Debowski pada tahun 2006, terdapat 5 tahap pengembangan pengetahuan. Tahapan itu adalah yang pertama, knowledge searching, yang kedua, knowledge abstraction, yang ketiga, knowledge conversion, yang keempat, knowledge diffusion, dan yang kelima atau yang terakhir, knowledge development and refinement. Komponen knowledge management. Knowledge management dilaksanakan dalam sistem pengelolaan pengetahuan atau knowledge management system atau disingkat KMS atau KMS. Sebagian besar organisasi yang menerapkan KMS menggunakan pendekatan 3 cabang untuk mengelola pengetahuannya. 3 cabang tersebut, menurut Bahat pada tahun 2000, yaitu adalah yang pertama manusia, yang kedua proses, dan yang ketiga teknologi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinda Atifa Syawitri. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang knowledge sourcing. Knowledge sourcing, tahap yang paling awal adalah identifikasi dari pengetahuan itu sendiri. Identifikasi sebuah pengetahuan mempunyai tujuan untuk mengisi dari apa yang diketahui dengan apa yang ingin diketahui. Yang kedua, knowledge abstraction. Pada tahap ini, prinsip dan konsep umum akan dibuat untuk membantu menciptakan pengetahuan baru. Yang ketiga, knowledge conversion. Setelah mendapatkan ide dan prinsip yang telah ditemukan dalam knowledge abstraction, akan dirubah menjadi pengetahuan yang bisa didokumentasi dan bermakna. Yang keempat, knowledge diffusion. Tahap ini merupakan tahap di mana pengetahuan yang ada disebarkan ke seluruh pengguna dan bagian yang ada. Yang kelima, knowledge development and refinement. Pengetahuan dapat diperbarui melalui feedback maupun pengalaman dan kejadian yang terjadi, dan hal tersebut merupakan tugas perusahaan untuk dapat memastikan bahwa pengetahuan ini selalu diperbarui dengan baik. Komponen knowledge management.
Knowledge management dilaksanakan dalam sistem pengelolaan pengetahuan atau knowledge management system. Sebagian besar organisasi yang menerapkan KMS menggunakan pendekatan 3 cabang untuk mengelola pengetahuannya. 3 cabang tersebut adalah 1. Manusia. Human resource merupakan komponen penting dalam proses knowledge management. Yang kedua, proses. Proses merupakan pengaturan dan alignment dari strategi, prinsip, proses, praktis untuk memastikan bahwa knowledge management dapat berjalan baik ketika diimplementasikan. 3. Teknologi. Teknologi merupakan peran pendukung yang penting dalam knowledge management, di mana dibutuhkan user yang berkompeten dan confident ketika menggunakannya. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti memberikan gambaran dan memberikan informasi mengenai penerapan knowledge management yang diterapkan di PT Wijaya Karya Persero Tbk. Subjek dalam penelitian ini dipilih berdasarkan karakteristik sebagai berikut. 1. Subjek ditentukan hanya 3 orang baik wanita maupun pria. 2. Subjek merupakan karyawan PT Wijaya Karya Persero Tbk dan diharapkan sudah mengerti atau merasakan manfaat dari knowledge management tersebut. 3. Terdiri dari pegawai yang berada di divisi knowledge management dan pegawai yang berada di divisi yang berhubungan dengan knowledge management. Selanjutnya, hasil penelitian. Knowledge management sangat penting dalam organisasi dan dibutuhkan untuk menjaga agar pengetahuan yang sudah ada tidak hilang begitu saja, tetapi dapat disalurkan agar organisasi menjadi lebih efisien. Dan untuk mengumpulkan pengetahuan tersebut, PT Wijaya Karya Persero Tbk ini mendapatkannya melalui pengalaman, ide, inovasi, sharing session, community of practice, benchmark, dan prosedur. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan melanjutkan yaitu faktor kendala dalam penerapan knowledge management pada PT Wijaya Karya Tbk. 1. Faktor atau kendala yang sering terjadi dalam PT ini itu adalah kurangnya keinginan untuk berbagi. 2. Rendahnya minat untuk membaca. 3. Situs belum berjalan dengan baik. Kalau 1 itu kurangnya minat untuk berbagi itu ketika kita mempunyai satu skill, lalu skill itu kita simpan, kita tidak mau berbagi kepada senior kita atau junior kita atau staff yang lain. Kita hanya memendam kepada diri, oh ini saya tahu, ini saya tidak akan pernah untuk berbagi, kayak gitu. Itu adalah kendalanya. 2. Rendahnya minat untuk membaca. Rendahnya minat untuk membaca ini lebih banyak terjadi sekarang, apalagi pada zaman kita sekarang. Orang lebih malas untuk membaca, apalagi ada peraturan atau program-program yang panjang. Biasanya orang itu kurang sering untuk membaca lebih detail bagaimana program tersebut. Jadi yang ketiga itu adalah situs belum berjalan dengan lancar. Kalau situs belum berjalan dengan lancar itu adanya kendala dalam penerapan knowledge management itu biasanya itu bisa terhambat kayak gitu situsnya, atau prosesnya, programnya itu bisa terlambat. Biasanya sistem ini bisa dipersulit kayak gitu. Kesimpulan yang bisa kami tarikan dalam analisa proses program knowledge management pada PT Wijaya Karya Persero Tbk ini, itu adalah cara kita menerapkan knowledge management itu memang sudah berkembang sejak lama. Penerapan pada PT ini memang sudah lama dijalankannya, itu selama 11 tahun yang lalu itu memang sudah dilaksanakan knowledge management pada perusahaan ini kayak gitu. Terus pada program knowledge management ini juga sudah menerapkan beberapa kualitas yang ada di dalamnya itu yang berisi dengan menu-menu untuk meningkatkan kualitas dan nilai pengetahuan apa yang ada pada pegawai kayak gitu. Biasanya mereka sering melakukan apa untuk meningkatkan kegiatan ini, mereka sering melakukan sosialisasi kayak gitu.
Untuk menjaga penerapan knowledge management ini agar tetap berjalan dengan baik, mereka menghindari kendala-kendala yang membuat hambat kayak gitu perjalanan proses programnya ini, sehingga knowledge management ini terkadang ada kendala yang memang sulit untuk dijelaskan untuk bisa dijalankan, tetapi mereka tetap konsisten dengan nilai-nilai dan kualitas pegawai yang ada di dalam perusahaan tersebut. Lalu sarannya yaitu melakukan sosialisasi kembali mengenai program knowledge management ini yang ada di dalam satu perusahaan ini, dengan tujuan agar perusahaan kita ini tetap berjalan dengan baik dan pegawai-pegawainya tetap ingat dengan apa yang kita laksanakan sekarang, terus program apa yang sekarang kita jalani kayak gitu. Sehingga kalau kita tetap melakukan sosialisasi, kegiatan kita tetap berjalan dengan ini tetap bisa dijalankan dengan baik, sehingga kalau ada kendala yang lain bisa kita bagaimana ya, bisa kita luruskan, kita cari solusinya kayak gitu. Terus menggunakan metode yang lebih baik. Kalau misalnya kita apalagi itu kendalanya itu malas membaca, misalnya kita buat poster atau poster pendek, iklan-iklan yang menarik minat untuk membaca kayak gitu. Terus kita membuat film-film pendek yang bisa kita sharing ke media sosial lainnya. Baiklah, hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kekurangan atau kelebihan kata yang menyinggung perasaan atau sesuatu yang tidak benar, kepada Allah kami mohon ampun, kepada kalian semua kami mohon maaf. Terima kasih.